ayah, bunda, ya kita perlu dengan cerdik menjelaskan kepada anak-anak kita tentang keadaan kaumnya Rasulullah SAW dan pribadi beliau yang ummi. Kenapa Rasulullah ummi? Kenapa kaumnya, kaum Quraisy disebut sebagai kaumun ummiyun atau ummiyin, ya, fil ummina rasulam minhum. Nah, karena kita perlu jelaskan kepada anak-anak kita, dulu orang yang tidak membaca dan tidak menulis itu dianggap lebih cerdas daripada orang yang membaca dan orang yang menulis. Maka Rasulullah itu lebih cerdas daripada orang-orang yang membaca dan menulis, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Sayyidina Ali, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam pada saat itu, literasi atau dunia kepandaian itu milik para penyair. Nah, kita bisa menceritakan kepada mereka bahwa di dunia para penyair, kalau ada pemandangan indah, ada peristiwa menarik, ada satu fenomena, kemudian ada penyair yang melihat itu, lalu tanpa bantuan alat apapun, penyairnya langsung bisa menguntai kalimat-kalimat syair sambung, menyambung, begitu indah dari lisannya, tanpa membaca, tanpa menulis, maka itulah penyair yang hebat. Tapi kalau melihat pemandangan indah, melihat kejadian menarik, melihat fenomena unik, penyairnya, tolong ini kok bagus sekali, saya mau nulis syair, tolong pinjem buku sama pensilnya ya, saya mau nulis dulu. Itu berarti penyairnya penyair yang kurang pinter, kurang cerdas. Jadi yang penyair yang lebih cerdas itu yang tidak membaca dan tidak menulis, gitu ya. Kemudian, ya, kalau ada penyair lain sedang bersyair, kok penyair sini mau membalas syairnya, penyair yang cerdas itu adalah penyair yang spontan, langsung bisa ya membalas syairnya dengan mengutip kalimatnya si penyair awal untuk dibalik, kemudian dibantah oleh penyair tersebut. Tapi kalau ada penyair yang kemudian mengatakan, wah ini puisinya bagus, ini dia ini, mau saya bantah, saya tulis dulu nanti mau saya kasih jawabannya, saya kasih bantahannya di bawahnya. Nah itu berarti penyairnya tidak cerdas, gitu ya. Jadi dulu ukuran cerdas itu adalah yang tidak membaca dan tidak menulis. Itulah kenapa bangsa Quraisy memilih tidak membaca dan tidak menulis. Karena pada waktu itu yang membaca dan menulis dianggap kurang cerdas. Rasulullah di masa sebelum risalah turun, maka beliau termasuk orang-orang yang cerdas. Ketika risalah wahyu sudah turun kepada beliau, maka tidak membaca dan tidak menulisnya Rasulullah menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Karena kalau Rasulullah pernah membaca, pernah menulis, orang-orang akan ragu-ragu. Jangan-jangan Nabi Muhammad nyontek. Jangan-jangan Nabi Muhammad baca-baca dari buku-buku, lalu kemudian beliau nyusun Quran sendiri. Nah, maka tidak membaca dan tidak menulisnya Rasulullah sebelum turunnya wahyu menjadi tanda kecerdasan, sesudah turunnya wahyu menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Itu hikmahnya, demikian.